Halo semuanya, kembali lagi di Plotarian Movie. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film bergenre horror thriller yang dirilis pada tahun 2022, berjudul Abigail. Film ini bercerita tentang seorang balerina muda berusia 12 tahun bernama Abigail yang diculik oleh sekelompok penjahat. Front door is clear. We're in. Awalnya, para penculik ini tampak seperti penculik biasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau uang semata. Namun dengan hari yang semakin malam, para penculik segera menyadari bahwa Abigail bukanlah seorang gadis kecil biasa. What's going on is that we are fucked. That little girl is Christophe Lazar's daughter. Sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film dibuka dengan sekelompok penculik yang sedang bersiap untuk buruan mereka, yaitu seorang gadis kecil kaya raya yang bernama Abigail. Diceritakan kalau sebenarnya mereka belum pernah saling kenal sebelumnya, dan misi kali ini adalah misi pertama mereka sebagai sebuah kelompok. Singkat cerita, saat mereka berhasil menculik Abigail, mereka pun bergegas pergi ke sebuah rumah tua untuk bersembunyi dan bertemu dengan pria yang menyewa mereka berenam yang bernama Lambert. Setelah tugas mereka selesai, kini Lambertlah yang bertanggung jawab untuk meminta tebusan ke ayah Abigail. Namun sambil menunggu itu, dia meminta agar para penculik tetap berada di sana selama 1 hari. It's a 24-hour job, and the hard part is already over. Tak hanya itu, demi berjaga-jaga dari penyadapan, Lambert mengambil telepon seluruh penculik. Lalu setelahnya, dia pun memberikan nama samaran ke setiap orang. Pertama ada Joey, wanita yang penasaran siapa ayah dari Abigail, namun tak pernah mendapat jawabannya. Selanjutnya ada seorang pria misterius yang bertugas sebagai sniper yang bernama Don. Lalu ada Peter dan Frank. Bersama Joey, mereka bertugas sebagai eksekutor dan harus menyelinap ke rumah Abigail. Terakhir ada Sammy dan Dan yang bertugas untuk membobol sistem keamanan rumah Abigail dan menjemput Joy dan yang lainnya setelah berhasil menculik target mereka. Setelah Lambert pergi, mereka semua mulai mengobrol sambil menunggu pagi, dan Joey berusaha menebak masa lalu teman barunya dengan cara melihat gerak-gerik mereka semua, hingga membuat Sammy dan Peter terkejut dengan keahlian Joey. Setelahnya, karena khawatir pada Abigail, Joey pun pergi ke kamar tempat mereka mengurung gadis kecil itu. Lalu saat sampai, dia pun berusaha menenangkan Abigail yang tampak begitu ketakutan dan berjanji tak akan membiarkan Frank dan yang lain menyakiti dirinya. I pinky promise you that I'm not gonna let anyone hurt you. Namun sebelum kembali ke yang lain, Joey malah mendengar kalau Abigail meminta maaf karena akan ada hal yang buruk yang akan menimpa mereka karena Joey dan yang lain telah menculik orang yang salah. I'm sorry about what's gonna happen to you. Mendengar itu, Joey pun menemui Frank dan bertanya tentang siapa ayah dari anak itu. Namun karena sebenarnya Frank pun tak tahu, maka dia juga pergi menemui Abigail lalu menodongkan senjatanya dan menginterogasi anak kecil itu agar mengaku siapa sebenarnya ayahnya. I'm sorry. Who is your father? My father is... Setelah tahu siapa target mereka sebenarnya, Frank pun tampak terlihat begitu takut dan langsung memberitahu yang lainnya. What's going on is that we are fucked. That little girl is Christophe Lazar's daughter. Jadi, ayah Abigail bernama Christophe Lazar, bos kriminal paling ditakuti yang tak bisa disentuh oleh hukum bahkan FBI sekalipun. Mereka pun terlihat mulai berdebat tentang apakah mereka mengembalikan Abigail saja atau melanjutkan misi dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Namun karena mereka semua membutuhkan uang, mereka pun akhirnya setuju untuk melanjutkan misi saja dan berharap
Lambert bisa mengatasi kemarahan Lazar hingga tak ada satupun dari mereka yang harus kehilangan nyawa. Singkat cerita, pada tengah malam, saat Dan pergi ke dapur untuk memeriksa keadaan, dia malah diserang oleh sosok misterius. Lalu karena mendengar teriakan itu, Frank dan yang lainnya pun langsung berkumpul untuk memeriksa. Sammy terlihat begitu syok ketika melihat kondisi tubuh Dan yang mengenaskan. Apalagi pada saat Frank mencurigainya sebagai pelaku karena Sammy lah orang pertama yang berada di sana. Namun setelah melihat dan memeriksa tubuh Dan kembali, Joey pun yakin kalau itu adalah ulah dari orang suruhan Lazar yang memang terkenal kejam dan selalu bekerja secara diam-diam. Lalu masalah selanjutnya adalah kini mereka semua terkurung di rumah itu tanpa ada satupun jalan keluar, membuat semuanya terlihat begitu panik dan tak tahu harus berbuat apa. Di tengah kekacauan, Joey memilih untuk memeriksa keadaan Abigail terlebih dahulu. Lalu ia semakin terkejut setelah mendengar Abigail mengatakan kalau Frank bekerja untuk Lazar dan semua ini hanyalah permainan sang ayah saja. Setelah mendengar itu, Joey pun pergi menemui Don yang merupakan satu-satunya orang yang ia percayai. We meet in the middle. We gonna get through this. Sayangnya, setelah menyusun rencana dan memalingkan tubuhnya untuk sesaat, Don telah menjadi korban selanjutnya entah oleh siapa. Dalam kebingungan itu, Joey pun memutuskan untuk menanyakannya langsung pada Frank tentang apa yang ia dengar dari Abigail. Namun, Frank juga terlihat bingung, lalu langsung menodongkan senjatanya dan memerintahkan Peter untuk menghabisi Abigail saja. Mendengar itu, Joey pun tak tinggal diam dan langsung mengejar Peter sampai ke kamar Abigail. Fucking put it down! I'd really prefer not to have to fucking shoot you. Di tengah ketegangan mereka, Abigail tiba-tiba bertingkah aneh, lalu berubah menjadi vampir mengerikan dan langsung menyerang mereka semua. Untungnya, mereka semua bisa kabur dari kamar itu dan mengunci pintunya. Kini mereka akhirnya sadar kalau selama ini mereka hanya dipermainkan. Dan sambil terus berjaga-jaga, Frank, Sammy, dan Peter menyusun rencana untuk menghabisi Abigail, sementara Joey memilih tak ikut dalam rencana itu. Masalah selanjutnya adalah apa yang mereka bertiga ketahui tentang vampir seperti bawang putih dan pasak sama sekali tak bekerja untuk Abigail. Bahkan dengan mudahnya, Abigail mengalahkan mereka bertiga. Namun beruntungnya, kali ini Abigail masih membiarkan mereka bertiga hidup dan kabur dari sana. God, you fucking say I told you so! Setelah kegagalan itu, kini mereka bertiga terpaksa mengikuti rencana Joey untuk berpencar, lalu mencari keberadaan Abigail yang menghilang. Dan jika salah satu dari mereka menemukan gadis itu, mereka harus segera memberitahu Joey, karena hanya dialah yang membawa bius yang akan membuat Abigail tak berdaya. Hingga tak berselang lama setelah semuanya menyebar, satu demi satu dari mereka mulai kembali diserang. Saat ingin menolong Frank, Sammy malah digigit di bagian lengannya. Namun sebelum keadaan semakin memburuk, Joey pun berhasil menyuntikkan bius yang membuat Abigail pingsan begitu saja. Singkat cerita, saat Abigail sadar kembali, kini dia telah dikurung dalam jeruji besi. Abigail kembali berusaha mempengaruhi semuanya dengan menceritakan masa lalu dimulai dari Sammy yang ternyata bernama Jessica. Seorang anak kaya raya yang berhasil membobol rekening orang tuanya juga tak sengaja membobol rekening Lazar hanya untuk bersenang-senang. Selanjutnya adalah Peter yang bernama asli Terence, yang ternyata selalu mendapat bulian dari rekan kerjanya dulu karena masalah kecerdasannya yang lebih lambat dari orang-orang pada umumnya. Dan secara kebetulan, dia juga terlibat perkelahian dengan anak buah Lazar hingga mematahkan lehernya. Lalu ada Frank, mantan detektif bernama asli Adam yang dulu pernah mengejar Lazar atas segala tuduhan kriminal yang telah diperbuat.
Namun karena ketiga temannya yang ikut menyelidiki kasus itu dihabisi, Adam pun menjadi takut dan memilih untuk kabur dan mengganti namanya. Dan terakhir adalah Joey yang bernama asli Anna Julia, seorang mantan prajurit angkatan darat yang harus berpisah dengan putra satu-satunya. Lalu setelah menjalankan pekerjaan ilegalnya, dia juga tak sengaja menghabisi orang suruhan Lazar. You never went back for your son. Jadi itulah mengapa mereka semua dikumpulkan di sana, karena Abigail ingin balas dendam dan membuat ayahnya bangga padanya. Kesal mendengar perkataan Abigail, Joey, Sammy, dan Peter memutuskan untuk pergi dari sana, meninggalkan Frank yang berjaga sendirian. Namun baru saja ditinggal, ternyata Abigail bisa keluar dari kurungannya dengan mudah dan langsung menyerang Frank hingga pria itu tak berdaya. Untungnya, Joey datang tepat waktu dan dengan cepat membantu Frank lari dari sana. Masalahnya, mereka masih belum bisa menemukan jalan keluar dari sana. Dan dengan terpaksa, mereka kembali berpencar menjadi dua tim untuk mencari dan mematikan sumber listrik dan berharap perangkapnya bisa terbuka. Namun ketika berpencar, Sammy yang awalnya terkena gigitan mulai perlahan berubah menjadi vampir yang dikendalikan langsung oleh Abigail. Lalu secara brutal, dia pun menghabisi Peter hingga tak bernyawa. Selanjutnya, saat ingin menghabisi Joey dan Frank, Joey memanfaatkan nampan untuk memantulkan sinar matahari untuk mengalahkan Sammy. Dan seketika itu pula, tubuh Sammy meledak tepat di hadapan mereka berdua. Tak lama kemudian, sebuah pintu rahasia tiba-tiba terbuka. Dan karena tak ada pilihan lain, mereka berdua pun akhirnya masuk ke dalam sana. Setelah berjalan untuk beberapa saat, mereka pun masuk ke sebuah ruangan yang ternyata telah ada Lambert yang telah menjadi vampir. Lambert pun mencekik Joey lalu menawarkan kesepakatan ke Frank agar dia mau dijadikan vampir juga dan membantu Lambert menghabisi Abigail dan Lazar. Karena selama ini dia terpaksa bekerja untuk keluarga Lazar setelah keluarganya diancam. You'd be just like me. You get the complete treatment. Total autonomy. Karena tak ada pilihan lain, Frank pun menyanggupinya dan merelakan dirinya digigit oleh Lambert. Namun setelah Frank menjadi vampir, dia malah mengkhianati dan menyerang Lambert dari belakang. Tak lama kemudian, Abigail juga datang ke sana lalu langsung menyerang Frank. Di sisi lain, Joey pun memutuskan untuk kabur dari sana. Sayangnya, Frank berhasil mengejar dan malah berusaha menghabisi dirinya. Help me kill him and I'll let you go. Kini situasinya berubah. Karena tak bisa mengalahkan Frank sendirian, Abigail pun meminta bantuan Joey untuk membantunya dengan jaminan Joey bisa pergi dari sana hidup-hidup. Mendengar penawaran itu, tanpa ragu Joey pun setuju dan langsung menyerang Frank. Walaupun awalnya mereka berdua sedikit kesusahan, namun pada akhirnya Joey dan Abigail berhasil menusuk jantung Frank hingga musnah begitu saja. Oh, fuck. Lalu di akhir cerita, saat ingin pergi dari rumah itu, Lazar tiba-tiba datang dan berusaha menghabisi Joey. Please stop! She saved my life! Beruntungnya, Abigail yang merasa berutang budi berhasil menghentikan sang ayah dan menceritakan semua yang terjadi. Setelah mendengar itu, Lazar pun malah berterima kasih lalu meminta Joey segera pergi dari sana. Begitulah akhir dari film Abigail. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.